Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar semua hari ini, anak-anak? Baik, Pak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, ya kita kan belajar pendidikan agama dan agama itu sangat menganjurkan namanya kebersihan. Apakah di sekeliling kita sudah tidak ada sampah? Oke, sudah bersih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi luar biasa untuk anak-anakku semua karena kelas kita sudah bersih, artinya kita sudah siap belajar. Nah, sebelum kita belajar, kita siapkan dulu dan berdoa sebelum belajar agar pembelajaran kita bisa bermakna, bisa lebih baik dan ada sesuatu yang kita dapat dari pembelajaran. Oke, ada ketua kelasnya, tolong disiapkan dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Marilah kita literasi dulu. Literasinya kita akan membaca surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 10. Oke, bisa dimulai, kita mengaji secara bersama-sama ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna shalihati anna lahum. Kita telah melakukan literasi. Saya mau cek dulu kehadiran kita semua. Apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua, Ji? Saya lihat ada yang tidak hadir ya. Siapa? Oke, Rizal, Nasru, Fadil Aziz, Hajra juga tidak hadir, atau teman-teman yang lain sehingga tidak hadir. Sakit. Tahsan akan sampaikan bahwa model pembelajaran kita itu adalah PBL, itu larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke. Kalau mendengar kalimat itu, mungkin anak-anakku semua sudah tahu, sudah punya bayangan bahwa apa yang dimaksud pergaulan bebas, apa yang dimaksud dengan perbuatan zina. Mungkin kita sudah memiliki pemahaman awal tentang hal itu. Oke, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Yang bisa memberikan contoh? Tolong angkat tangan yang bisa. Silakan, Ananda. Apa? Tawuran, oke. Tawuran apa lagi? Mengkonsumsi narkoba. Ada yang tahu lagi? Ada? Jadi seperti yang dikatakan teman kalian, yaitu tawuran dan mengkonsumsi narkoba itu akibat dari pergaulan bebas. Karena ketika orang bergaul bebas, maka aturan agama dan aturan hukum atau sosial itu diabaikan. Kalau perbuatan zina, ada yang tahu apa itu perbuatan zina? Ya apa? Hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya catatan pernikahan. Oke. Jadi kalian sudah memiliki pemahaman awal tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pembelajaran kita itu memiliki tujuan ya. Jadi tujuan pertama itu anak-anakku semua dapat
menjelaskan atau mengetahui ayat Al-Quran dan hadis yang melarang perbuatan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua adalah kita diharapkan dapat menganalisis alasan agama dan sosial di balik larangannya, kenapa pergaulan bebas dan perbuatan zina itu sehingga dilarang. Yang ketiga, menyajikan konten atau paparan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam konteks mata pelajaran agama Islam. Terkait ayat ataupun hadis, ada yang tahu dalam surah Al-Quran tentang larangan perbuatan zina, pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, tepatnya di surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ada yang bisa membacakan ayatnya? Baca bersama-sama. Ayat 32. Yaitu wala taqrabus zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, Janganlah kau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. sudah jelas kenapa pergaulan bebas dan perbuatan zina itu dilarang dalam agama, karena itu adalah salah satu jalan kita untuk menuju perbuatan yang keji dan mungkar. Dan dalam agama kita, agama Islam khususnya, dan hampir semua mungkin agama itu melarang perbuatan bebas dan perbuatan zina. Lanjut, kita akan membentuk kelompok. Di setiap kelompok itu tugasnya adalah untuk menganalisis masalah terkait tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan setiap kelompok itu nanti kalau sudah ada hasilnya akan dipresentasikan. Setiap kelompok mewakilkan satu kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi setiap kelompok akan saya bagikan lembar kerja masing-masing kelompoknya. Dan di sini juga ada infografis tentang materi pelajaran kita pada hari ini. Oke, saya bagikan dulu ya. Ini infografisnya. Oke, jadi setiap kelompok akan saya bagikan lembar kerjanya. Nanti hasil kerja tadi, diskusi tadi dengan kelompok tak nanti dipresentasikan ya. Oke, sudah dapat infografisnya. Sekarang tentang tugas kelompok tak. Sini juga begitu. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas, perbuatan zina. Jadi di tangan kalian itu, di setiap kelompok sudah ada lembar tugas. Nanti kita jawab. Nanti setelah dijawab, nanti kita presentasikan. Setiap kelompok itu ada perwakilan anggotanya untuk mempresentasikan di atas. Untuk menjawab materi ini, gunakan buku ataupun media apapun yang bisa menjawab pertanyaannya, baik itu artikel ataupun kita cari bisa menggunakan buku dan internet untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam lembar tugas ini. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Jadi saya kasih waktu setiap kelompok itu untuk semuanya, saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk menjawab soal yang ada dalam lembar tugas ini. Jadi setiap kelompok itu diskusi. Aman-aman aja. Kesulitan tak ada yang bertanya dan usahakan
satu kelompok itu kompak ya. Semuanya. Kelompok 1 mungkin bisa presentasikan hasilnya. Atau kelompok 2 atau kelompok 3. Siapa yang bisa pertama mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Kelompok 2? Oke, kita akan mendengar presentasi dari kelompok 2. Dia akan menjawab bagian berapa? Nomor 1. Oke, nomor 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami untuk jawaban nomor 1 adalah dampak negatif dari pergaulan bebas dapat berpengaruh terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental, prestasi akademis, hubungan sosial, ekonomi keluarga, dan tahanan kehidupan masyarakat. Oke, tepuk tangan dulu kelompok 2. Berikutnya kelompok berapa lagi yang mau presentasi? Kelompok 1 silakan, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina soal nomor 4. Apa saja cara yang dapat dilakukan oleh remaja untuk menghindari pergaulan bebas dan tetap berada di jalan yang diridhai Allah? Jawabannya ialah memilih teman yang baik akhlaknya, menjauhkan diri dari tempat-tempat dan hal-hal yang berbau maksiat, memperdalam ilmu agama Islam, mencari informasi tentang dampak dari perbuatan bebas, serta menghindari pacaran atau berkhalwat. Oke, luar biasa jawaban dari kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk jawaban nomor 5, yaitu membentuk karakter yang baik, memberikan pengaruh positif, membantu seseorang untuk selektif dalam memilih teman, membaca buku, dan memiliki pemikiran untuk masa depan. Luar biasa untuk jawaban dari. Oke, dari hasil pemaparan dari setiap kelompok itu sudah sangat bagus, itu sudah sangat baik karena kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar tugas itu. Jadi saya sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa di kelas ini sangat luar biasa, kalian sangat memahami tentang materi yang diajarkan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan dampak positif untuk kita, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kemudian kita mengetahui dampak pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kita sebisa mungkin untuk menghindari perbuatan itu. Kenapa? Ya, karena dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas dan perbuatan zina itu akan merugikan bagi diri pribadi, dapat membawa dampak buruk untuk keluarga, dapat memberikan dampak negatif juga untuk masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Kesimpulannya, saya harapkan untuk pembelajaran hari ini kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jauhi pergaulan bebas, yang dimana dalam pergaulan bebas itu seperti mengkonsumsi narkoba, tawuran bebas antara pelajar, hormati diri tak sendiri karena ketika kita terjerumus dalam perbuatan zina itu akan merendahkan diri kita sebagai individu, keluarga kita juga terdampak dan hubungan dalam masyarakat juga terdampak. Pikirkan masa depan kita mau jadi apa? Karena setiap individu, setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang hebat. Untuk hari ini sampai di sini pembelajaran kita. Semoga kita masih diberikan kesempatan berikutnya dan kita berjumpa di kelas yang sama dalam keadaan yang masih sehat. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.